Semua ini bermula dari suara aneh yang sering terdengar dari lantai atas. Suara itu selalu terdengar saat subuh. Suara air gemericik dan seseorang yang menyeret sesuatu. Penasaran akan hal itu, pemeran utama di film ini mencoba untuk menyelidikinya. Tapi setelah coba untuk diselidiki, dia menemukan fakta-fakta mengejutkan. Apa yang sebenarnya terjadi di unit 501? Dan misteri apa yang terjadi di balik suara-suara aneh serta pisau berlumuran darah itu? Tonton sampai akhir karena akan ada plot twist tidak terduga terjadi. Dan inilah Axis Within. Seorang wanita muda bernama Enso mendengar suara aneh dari lantai atas. Suara tersebut terus saja terdengar yang membuat Enso ini sangat terganggu. Tiba-tiba tetangga apartemennya menelpon dan meminta Enso untuk tidak berisik karena anaknya jadi tidak bisa tidur dan terus menangis. Enso mencoba untuk menjelaskan bahwa bukan dia yang membuat kebisingan itu. Tapi tetangganya ini keburu menutup teleponnya. Sebenarnya, Enso sudah berkali-kali mencoba bilang ke pengelola apartemen tentang unit 501. Tapi ketika dicek, selalu pasti tidak ada orang di unit tersebut. Enso sendiri merupakan seorang mahasiswa sekaligus penulis naskah film. Keadaan keuangannya sedang kritis saat ini. Bahkan, dia sering mendapatkan surat tagihan. Esok harinya, Enso melihat kotak surat dari apartemen yang tepat di atasnya, yaitu unit 501. Ternyata pemiliknya bernama Lee. Enso lalu ingat ada seorang pria yang di malam itu masuk ke unit 501. Dan karena dia sudah tidak tahan lagi dengan suara berisik tersebut, Enso memutuskan untuk ke kafe. Di kafe ini, Enso mencoba melihat pengumuman kompetisi Korean film. Ternyata naskah yang dia buat gagal. Dia sangat putus asa, bingung harus membuat naskah film seperti apa yang bisa dilirik produser film. Tiba-tiba Enso mendengar suara air dari unit 501. Lalu suara seperti orang menyeret sesuatu. Esok harinya Enso mencoba menyampaikan sebuah pesan agar unit 501 tidak berisik. Tapi Enso sadar bahwa unit tersebut tidak terkunci. Enso mencoba untuk masuk. Niatnya dia ingin berbicara langsung dengan penghuni unit 501. Tapi baru saja masuk, pintunya tiba-tiba tertutup. Suara aneh mulai terdengar kembali dan Enso tiba-tiba dibekap oleh seseorang. Untungnya, itu semua cuma mimpi. Di kampus, Enso terlihat sangat mengantuk. Temannya lalu bertanya, apa gara-gara suara berisik dari unit 501 yang sering diceritakan Enso? Enso menjawab iya. Temannya lalu memberikan sebuah ide. Bagaimana jika Enso menulis naskah tentang suara aneh yang sering dia dengar dari unit 501? Siapa tahu dengan cerita tersebut, dia bisa memenangkan kompetisinya. Enso pun memutuskan untuk menulis naskah misteri suara aneh dari unit 501. Dia mulai menulis dan melakukan penyelidikan. Selama beberapa hari ini, Enso terus saja memperhatikan unit 501. Nah dari sini, Enso menemukan beberapa fakta bahwa suara-suara aneh itu tidak terdengar di hari Minggu, serta seorang pria terlihat keluar dari unit 501 tepat di jam 5.30 pagi. Malam harinya, Enso melihat pria dari unit 501 seperti menurunkan sesuatu dari mobilnya. Jadi, keesokan harinya, Enso memberanikan diri untuk menunggunya di parkiran. Dan benar saja, pria tersebut lagi-lagi membawa sesuatu. Karena penasaran, Enso
mencoba untuk membuntutinya. Nah, di sini Enso melihat ada bekas air yang tertinggal dari sesuatu yang dibawa pria tadi. Enso mulai berpikir, apakah ini ada hubungannya dengan suara air yang sering dia dengar saat subuh. Esok harinya, orang tua Enso ngasih tahu bahwa jika tahun ini Enso gagal lagi, maka dia harus mengubur dalam-dalam mimpinya untuk jadi penulis naskah terkenal. Karena hal itu, Enso bertekad untuk menyelesaikan naskah ini secepatnya. Dia pun meminta bantuan temannya yang bernama Jisungah. Enso lalu keluar apartemen. Dia melihat mobil pria dari unit 501 masih ada di parkiran. Enso pun mencoba untuk mengintip. Ternyata mobilnya tidak terkunci. Enso memberanikan diri untuk masuk. Di mobil, Enso menemukan botol berisi air serta sebuah kitab aneh. Saat akan keluar, ternyata pria dari unit 501 mendekat. Karena panik, Enso akhirnya bersembunyi di kursi belakang. Nah, di sini Enso melihat ada sebuah pisau dengan bercak darah. Tiba-tiba, Sunga menelpon Enso dan hal itu membuatnya ketahuan. Pria dari unit 501 yang bernama Lee itu pun memukul Enso. Polisi yang melihatnya langsung datang dan melerai mereka. Enso terus-terusan meminta maaf. Akhirnya mereka pun berdamai. Enso bilang bahwa dia berasal dari unit 301. Padahal aslinya Enso ini tinggal di unit 401. Setelah Lee pergi, Enso menceritakan tentang pisau yang dia lihat di mobilnya Lee. Mereka pun kembali ke apartemen dan mengambil surat tagihan telepon milik unit 501. Nah, di sini mereka menemukan keanehan. Karena setahu Enso, laki-laki dari unit 501 itu bernama Lee. Tapi kenapa tagihan teleponnya untuk orang bernama Chung? Tiba-tiba, suara aneh terdengar dari unit 501. Tetangga yang merasa terganggu mencoba untuk menggedor pintu unit 501. Tapi tidak ada tanggapan sama sekali. Mereka mengira tidak ada orang di dalam. Jadi mereka memutuskan untuk pergi. Enso sendiri mulai curiga, apakah di unit 501 ini ada ritual aneh yang dilakukan. Karena dia melihat botol-botol berisi air dan juga kitab aneh milik Lee. Ditambah lagi pisau yang berlumuran darah. Sunga mencoba untuk berpikir positif. Mungkin suara bising yang didengar oleh Enso ini dari seseorang yang sedang sakit. Orang itu mungkin saja tuli atau cuma bisa terbaring di kasur. Makanya dia tidak menjawab ketika dipanggil. Enso bilang dia tetap merasa ada yang janggal dari unit 501. Dan dia akan menulis naskah dari misteri ini. Dia pun memohon ke Sunga untuk mau membantunya menyelidiki Lee dan juga unit 501. Esok harinya, mereka berdua mencoba untuk membuntuti Lee. Tapi sepertinya Lee ini sadar sedang dibuntuti. Makanya dia mencoba untuk mengecoh mereka. Karena kehilangan jejaknya Lee, mereka berdua akhirnya memutuskan untuk ke warnet. Di warnet ini, Enso punya sebuah ide. Bagaimana kalau mereka menginstal aplikasi pelacak HP? Nah, HP-nya Enso nanti akan dipasang di bawah mobilnya Lee. Dengan begitu, mereka akan tahu Lee ini pergi kemana. Sore harinya, Lee yang baru saja sampai di apartemen menemukan kotak milik Enso yang terjatuh di mobilnya. Enso tiba-tiba datang. Lee terus saja memperhatikannya. Nah, di sini Lee tahu bahwa ternyata Enso tinggal di unit 401, tepat di bawah huniannya. Malamnya, Enso mempersiapkan HP miliknya. HP itu coba untuk dipasang di bawah mobilnya Lee. Tiba-tiba, Lee ini datang. Enso berusaha untuk tenang. Untungnya, Lee segera pergi. Di dalam unit 501,
Lee terlihat sedang melakukan sesuatu yang aneh. Bahkan dia sampai berkeringat. Esok harinya, Lee menyerahkan kotak milik Enso dan menceritakan bahwa Enso meninggalkan kotak itu saat menyelinap masuk ke mobilnya. Enso yang ketakutan langsung pergi ke rumahnya Sungah. Enso lalu mendapatkan pemberitahuan bahwa mobil milik Lee sudah bergerak pergi dari apartemen. Setelah diikuti, ternyata Lee berhenti di sebuah gereja. Nah, Sungah mulai meragukan Enso lagi. Jelas-jelas Lee ini orang yang taat beribadah, jadi tidak mungkin dia ini membunuh. Enso bersikeras, apapun yang terjadi nantinya, dia tetap ingin mengikuti Lee kemanapun dia pergi. Setelah dari tempat ibadah, Lee pergi ke sebuah rumah sakit. Di rumah sakit ini, Lee terlihat sedang menyuapi anak kecil. Sungah yang melihatnya meminta Enso untuk berpikir lagi. Mungkin dia salah menilai Lee. Enso tetap kekeh bahwa keyakinannya itu benar. Jadi mulai sekarang, dia akan menyelidiki Lee sendirian. Enso kembali ke dalam, tapi dia tidak menemukan Lee maupun anaknya. Enso terus mencoba mencari mereka, sampai dia mendengar suara Lee di dalam toilet, di mana Lee terlihat sedang merapalkan sesuatu yang aneh. Dia juga menyiram anaknya dengan air yang dia bawa. Perawat lalu datang dan langsung menghentikan Lee. Beberapa saat kemudian, Lee pergi dari sana. Enso juga ikut pergi. Dia menuju ke gereja yang tadi. Ternyata benar, Lee ada di gereja tersebut. Saat Enso mengawasinya, seorang wanita datang dan menanyakan apa yang dilakukan Enso di sana. Enso tampak panik. Dia buru-buru pergi. Dia lalu kembali ke rumah. Ayahnya langsung menginterogasinya. Kenapa Enso ini menyelinap masuk ke mobil orang lain? Enso mencoba untuk menjelaskan bahwa ini semua dia lakukan demi naskah filmnya. Ayahnya sangat marah. Dia meminta Enso untuk berhenti menulis dan memintanya mencari pekerjaan lain. Suara dari unit 501 terdengar lagi. Enso buru-buru keluar dan mengambil HP miliknya yang ada di mobilnya Lee. Tapi tanpa Enso sadari, dirinya malah terekam CCTV mobil. Di sisi lain, di unit 501 terlihat seorang pria yang terikat dengan kondisi tubuh yang penuh luka. Lee hanya menatap pria itu. Lee lalu menuju ke ruangan lain, di mana di sana terdapat jenazah pasangan suami istri yang diawetkan dengan balok-balok es. Ternyata beberapa hari yang lalu, Lee ini terlihat berdebat dengan pasangan ini di dalam mobil. Dia lalu memakai masker dan mulai meracuni pasangan ini dengan asap beracun. Di sini lalu diperlihatkan bahwa mereka ini sangat dekat, bahkan mereka berada di satu gereja yang sama. Masih belum dijelaskan apa alasan Lee ini melakukan semuanya, tapi terlihat dia sangat menyesal melakukan semuanya. Lee lalu pergi ke huniannya Enso. Lee memberikan jus anggur sebagai permintaan maaf karena kerap membuat suara bising. Dia beralasan sering menggiling bawang putih untuk ibunya yang sedang sakit. Enso tidak percaya semudah itu. Apalagi di atas huniannya terlihat ada bercak air, serta bercak aneh berwarna kuning. Ternyata bercak kuning itu dari darah pria yang terikat tadi. Dia berkali-kali membenturkan kepalanya ke lantai, berharap ada orang yang mendengarnya dan memeriksa unit 501. Sementara Enso mulai berpikir bagaimana kali ini dia bisa menyelidiki Lee lebih lanjut. Dia lalu ingat bahwa beberapa hari yang lalu ada orang-orang yang datang dari gereja ke unit 501. Mereka meninggalkan selebaran dan juga nomor yang bisa dihubungi. Enso lalu pergi ke gereja. Dia langsung disambut oleh wanita yang kemarin sebut saja Park. Enso lalu bilang bahwa dia adalah tetangga satu apartemennya Lee. Enso beralasan dia
akhir-akhir ini jarang melihat Lee. Mungkin Park tahu di mana keberadaan Lee. Park di sini bilang bahwa sudah sebulan dia tidak melihat Lee. Dia juga tidak tahu di mana keberadaan Lee karena HP miliknya juga mati. Enso mencoba mencocokkan petunjuk tersebut. Berarti pria yang sering dia lihat dari unit 501 bukanlah Lee yang asli, melainkan pria yang mengaku sebagai Lee. Park lalu mengajak Enso berkeliling gereja. Di sini, Park menjelaskan bahwa awal mula kehidupan adalah air yang mulia. Park juga menunjukkan upacara pembaptisan ke Enso, di mana mereka menggunakan air yang dicampur garam. Di sini, Enso akhirnya tahu bahwa air yang dibawa oleh Lee palsu itu adalah air baptis. Melihat upacara pembaptisan itu, membuat Enso ini sangat merinding. Apalagi doa-doa yang mereka bilang ingin membalaskan dendam atau hidup abadi terasa aneh buatnya. Enso juga melihat Lee palsu ada di sana. Dia berdoa agar putrinya mendapatkan tubuh baru yang sehat. Enso yang ketakutan berusaha kabur dari sana, tapi dia dihentikan oleh para penjaga di luar. Untungnya, Sungah datang tepat waktu untuk menyelamatkannya. Di sini, Enso ini cerita bahwa suara dentuman yang sering dia dengar dari unit 501 mungkin adalah suara minta tolong. Tapi anehnya, suara itu sudah tidak terdengar lagi beberapa hari ini. Dan pria yang mengaku sebagai Lee ternyata bernama Jung. Enso berencana untuk melaporkan hal ini ke polisi. Tapi Sungah bilang bahwa mereka belum menemukan cukup bukti. Karena selama ini kesimpulan mereka hanya berdasarkan dugaan saja. Jadi jika ingin membuktikan hal ini, mereka harus mencari bukti yang kuat. Mulailah Enso memasang kembali HP miliknya ke mobilnya Jung. Jung pun datang. Ketika dia sadar bahwa mobilnya lupa untuk dikunci, Jung langsung melihat ke bawah mobil. Dia menemukan HP yang dipasang di sana dan melihat rekaman CCTV mobil. Sementara itu, Enso dan juga Sungah mulai mengikuti pergerakan HP miliknya. Enso agak bingung kenapa mobilnya Jung mengarah keluar kota, tepatnya ke daerah waduk. Sungah berpikir mungkin Jung pergi untuk memancing. Ketika sampai di waduk, mereka berdua langsung menyewa pancingan dan berpura-pura untuk memancing. Jung yang melihat dari kejauhan seperti sudah menunggu mereka. Enso terus saja mengawasi Jung. Enso seperti sadar bahwa umpan yang digunakan Jung adalah potongan jari. Mungkin ada sesuatu di kotak yang sering dibawa oleh Jung. Enso perlu mengeceknya. Dia lalu meminta bantuan penjaga di sana dengan berpura-pura ingin tahu umpan apa yang dipakai oleh Jung, karena dia menangkap ikan yang sangat banyak. Penjaga itu pun mendekati Jung. Ketika dia bertanya dan ingin membuka kotak itu, Jung tampak kesal dan berlalu pergi. Sungah bilang bahwa dia akan mengikuti Jung karena wajah Enso sudah dia kenali. Untuk berjaga-jaga, Enso memberikan kartu nama pemilik pemancingan. Sungah mulai mengikuti Jung ke arah gunung. Di pikiran Sungah saat itu, apakah Jung akan membuang jasad yang ada di kotak tersebut? Tiba-tiba, Sungah diserang dari belakang oleh Jung sampai dia pingsan. Dan isi di dalam kotak itu hanyalah potongan es. Malam harinya, Enso yang khawatir mencoba untuk menghubungi Sungah tapi tidak bisa. Enso mencoba mencari Sungah kemana-mana, sampai dia menemukan HP miliknya, serta potongan es dengan bercak darah. Enso langsung bergegas pergi. Dia terus mencoba untuk menghubungi Sungah. Sementara Sungah sendiri masih terikat di dalam mobilnya Jung. Sungah tiba-tiba ingat perkataan Enso yang bilang bahwa ada pisau di bawah jok mobilnya Jung. Nah, pisau itu coba untuk diraihnya. Sungah
mencoba melepaskan ikatannya. Jung yang melihat ke arah kaca sadar dan langsung turun dari mobil. Dia langsung menghajar Sungah kembali. Sungah mencoba untuk melawan, tapi Jung terus saja memukulinya. Jung pun mengangkat telepon dari Enso. Enso memohon agar Jung tidak membunuh temannya. Jung lalu melirik ke arah Sungah, dan ternyata Sungah masih hidup. Jung pun kembali memukuli Sungah. Dia lalu kembali ke mobilnya untuk mengambil kotak hitam yang biasa dia bawa. Tapi tiba-tiba ada sebuah mobil yang melintas. Hal itu membuat Jung segera kabur. Beberapa saat kemudian, Enso datang ke sana. Dia kaget ketika melihat alat pancingan dengan bekas darah. Gak jauh dari sana, Sungah sudah terkapar dengan luka di sekujur wajahnya. Sungah segera dilarikan ke rumah sakit. Enso langsung menghubungi polisi dan bilang bahwa di apartemennya, tepatnya di unit 501, ada sebuah pembunuhan. Sementara Jung kembali ke unit 501. Nah, pria yang terikat tersebut ternyata adalah Lee yang asli. Jung langsung membenturkan kepala Lee berkali-kali ke lantai, dan hal itu didengar oleh keluarganya Enso. Beberapa saat kemudian, polisi datang ke sana. Mereka mencoba menggedor unit 501. Enso lalu datang. Dia bilang dialah yang melapor ke polisi. Tapi karena tidak ada jawaban, polisi tidak bisa langsung masuk ke unit 501. Enso terus saja memaksa masuk dan dia langsung dihentikan oleh para polisi. Enso lalu pergi. Dia kembali ke huniannya dan memanjat masuk melalui balkon ke unit 501. Begitu masuk, Enso ini kaget melihat jasad pasangan suami istri yang diawetkan di balok-balok es. Dia juga mencoba ke ruangan lain, di mana di sana dia melihat Pak Lee yang sudah babak belur dan terikat. Scene lalu beralih ke beberapa minggu yang lalu. Pak Lee sendiri merupakan pendeta di gereja yang kemarin. Saat itu, Jung mengantarkannya pulang karena Pak Lee ini sedang mabuk. Nah, saat mabuk ini, Pak Lee terus saja bilang bahwa semua yang dilakukan di gereja itu hanya kebohongan. Tidak ada yang namanya air suci, apalagi berdoa selama 1000 hari, lalu semua permintaan bakal terkabul. Intinya, gereja itu dibuat hanya untuk mendapatkan uang dari para jamaahnya. Jung tentu sangat marah. Selama ini dia terus berdoa dan melakukan semua yang diminta gereja agar putrinya bisa sembuh. Tapi ternyata selama ini dia ditipu. Saking kesalnya, Jung langsung menyerang Lee dan mengikatnya. Nah, disitulah Lee ini berusaha meminta bantuan dengan membenturkan kepalanya ke lantai, dan hal itu didengar oleh Enso setiap hari. Kembali ke masa sekarang, Jung pun mendekat. Dia lalu cerita bahwa awalnya dia sangat mengagumi Pastor Lee. Tapi setelah tahu bahwa selama ini dia ditipu, dia sangatlah marah. Padahal dia sudah membunuh pasangan suami istri ini untuk persembahan agar putrinya bisa disembuhkan. Tapi nyatanya dia cuma dibohongi. Jung lalu menyerang Enso. Dia juga bersenandung agar roh-roh surgawi mau menuntunnya ke jalan yang benar. Dia akan mengorbankan Enso untuk kesembuhan putrinya. Untungnya, polisi di luar mendengar suara gaduh dari dalam, dan mereka memutuskan untuk mendobrak masuk. Enso lalu disandra, dan polisi bergerak cepat dan langsung menembak Jung. Enso segera dilarikan ke rumah sakit. Beberapa hari berlalu, Enso serta Sungah berhasil sembuh, dan putrinya Jung ajaibnya sembuh dari penyakitnya setelah dilakukan operasi. Dan film pun berakhir. Nah, itu tadi alur cerita film Exist Within. Seperti biasa, like kalau kalian suka, dislike kalau enggak, subscribe kalau belum. Sampai jumpa di video yang lain. Dajum.